Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'ad. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para pimpinan pesantren yang hadir di majelis yang mulia ini, dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak PJ Gubernur Provinsi Riau yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bapak Angku Zul Effendi SHMSI. Ahlan wa sahlan wa marhaban Pak Angku. Kemudian ini tamu kita yang dari Jakarta ya. Nah, ini alhamdulillah merupakan mitra kita sehingga hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini bersama 10 pesantren, yaitu Bapak Haji Sumarna SE AKMM, Direktur SDM Mutu Institut dan Direktur Utama Mutu Internasional. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dia juga ini bendara umum yang gedung DPP Heavy Train Indonesia. Alhamdulillah, saya nggak nyangka kalau hadir ini tiba-tiba udah sampai dialamin tadi Pak ini, karena nggak ada kabar kemana. Kemudian yang sama-sama kita hormati dari provinsi ini ada hadir Bapak dari Kepala Dinas Perkebunan ya Provinsi Riau, kita diwakili karena beliau lagi umroh ya Pak ya. Izin Pak, belum apa namanya. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam kali ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli. Ini berarti yang hadir harus ahli-ahli semua nih Pak. Ini nggak boleh kalau nggak ahli untuk menyukseskan 10 pesantren jadi pusat edukasi ya untuk masyarakat pekebun sekitar pesantren. Ini beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Yunus ya. Selamat datang untuk kesekian kalinya Pak orang Dumai ya. Dan Bapak ya dari Lanal Dumai, ini beliau Bapak Kolonel Laut ya, Hamel Yopi, gue Yopi Hamel Pak, kembali. Ini lagi pendidikan, jadi beliau diwakili oleh Bapak Mayor Sofian. Selamat datang, baru pertama Pak. Alhamdulillah juga ini hadir bersama kita. Semoga nggak ada yang di belakang ya, karena di depan. Dari Kementerian Agama ini diwakili oleh Pak Camat ya, Pak Camat ya, Pak Camat Dumai Barat ya. Nah, ini sebenarnya orang dalamnya Al-Amin ini. Dulu lurah paling lama Pak. Bapak Camat Dumai Barat, selamat datang untuk kesekian kalinya. Juga Bapak Kawa Dumai Barat atau yang mewakili. Saya nggak tahu perkembangannya, apakah beliau kawas sekarang ya. Kemudian dari Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Bagan Gladi, yang sama-sama kita hormati, serta seluruh para kiai yang hadir tadi ini, yang sudah hadir dari Rohil ya, Rohil dan peserta dari 10 pesantren. Kita sebenarnya kemarin Pak ini yang kita tawari itu 25 pesantren Pak. Karena kita sejak 2017 hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 itu pas di sini MTQ Pak, malamnya pembukaan MTQ 2017 di Dumai untuk tingkat provinsi waktu itu MTQ-nya. Itu kita di sini mengadakan awal ya secara besar-besaran untuk Al-Amin menggandeng teman-teman pesantren untuk satu visi misi membangun ekonomi dan
Itu sejarah secara itu 12 pesantren waktu itu. Yang ada dari pihak gubernur waktu itu Pak Masrul Kasmi masih PJ Sekda atau asisten waktu itu beliau. Kemudian dari DPRD provinsi hadir waktu itu Pak Haji Sunario masih menjabat wakil DPRD provinsi di 2017. Nah jadi itu pertamanya, kemudian berlanjut sekarang alhamdulillah sudah 78 se-Provinsi Riau. Dari karena perkembangan pesantren ini izin operasional naik terus Pak. Saya informasi awal tahun kemarin 470 sekian ya, oke Ibrahim ya. Nah ini sekarang sudah hampir 500 sampai ini kalau tidak salah ya. Betul Pak Gey? Iya, Seriau. Nah jadi ya tadi kita ingin membangun kebersamaan. Karena kalau sholat itu kalau jamaah kan pahalanya 27 lipat Pak ya. Jadi ini yang menjadi semangat kita. Dan dari 25 pesantren itu dari 78 yang MOU dengan kita itu alhamdulillah di akhir kemarin ini terverifikasi ya. Verifikasinya karena kesiapan dari pesantrennya Pak Samani, Bapak sekalian, Pak Haji Sumarna, Uyan ketinggalan tadi. Mohon maaf ya Pak, depan tapi ketinggalan ya. Bapak ini yang kami hormati dan memuliakan, Bapak Kepala Dinas Pertanian. Karena sering hadir jadi lupa. Mohon maaf ya Pak Kadis ya. Pak Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Bapak Muklis. Beliau sangat support kepada mendampingi kita untuk sertifikat organik beberapa komoditi tanaman dari pesantren kita. Alhamdulillah beliau sangat support dan juga kita bersyukur ini kepada pemerintah baik provinsi, Kota Dumai maupun dari Kementerian Agama. Ini semuanya memberikan dukungan ya. Tinggal nanti ini yang perlu kita dudukan. Beberapa pertemuan di 2021-2022 dengan 2021 itu juga dari kita ada pertemuan di Alamin Pak ya, bersama dengan Direktur PD Pontren waktu itu, dari jajaran gubernur hadir, wali kota juga hadir. Memang semuanya satu semangat Pak. Tinggal sekarang kita perlu mempola ini. Potensi pesantren yang begitu banyak, ini harus satu-satu kita garap gitu. Dan izin Pak Staf Ahli, Bapak Ibu sekalian, Pak Staf Wali Kota Dumai, Pak Haji Sumarna, ini karena corongnya di pusat Pak ya. Pak Kadis Pertanian juga, ini karena kami ini barokahnya Kementerian Pertanian Pak ini. Acara Bunet kemarin, jadi MOU di mana? Di SBSD ya, dengan beliau. Akhirnya hari ini narasumbernya ini semuanya gratis dari 2 lembaga ini Pak. Jadi alhamdulillah juga ini ada semangat juang yang perlu direspon kuat oleh pemerintah daerah, provinsi maupun Kota Dumai dan beberapa pihak nanti. Nah jadi dari di antara potensi kenapa kami mengambil sawit yang harus kita garap, dan 10 pesantren ini izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah 10 pesantren percontohan nanti di tahun 2025 ini. Harapan kami di sini sengaja nggak ada logo yang lain Pak, kecuali logo kami berdua. Kami ingin setelah ini dari Pemda Dumai, dari provinsi, juga sebenarnya kami mengundang Gapki Pak, Gapki dari Akasindo, dari PTPN di Riau, PTPN 4 Region 3 Pak. Pak Ruri ternyata sudah pindah ke Region 1, sekarang diganti sama Pak Sepan, jadi baru di-WA-kan untuk kami. Nah jadi kita ingin setelah ini, di hari ini kegiatan utamanya selain pembekalan dari Mutu Institute dan Mutu Internasional,
kita sekaligus mau mendata detail. Di pesantren-pesantren yang tergabung ini ada pesantren yang luas lahannya cukup besar, ya. Ini yang di data kami hari ini tuh yang terbesar adalah dari pesantren di Rohul, Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabul, Rokan Hulu. Ini 300 hektar ya Pak. Itu mulai ditanam sejak tahun 2007. Ini pesantrennya. Ini yang terbanyak ya. Kemudian yang terbanyak kedua itu di Kota Dumai. Sudah dari Darul Najah 12. Karena tadi nah, ini komandannya kebun ini Ustadz Zainuddin, MZ-nya nggak ada. Beliau dari Lombok nih beliau, sama Ustadz Alimka ya. Ini masih muda dan ganteng. Ini dua komandan dari untuk pekebun bersih, kebun sawitnya Pak. Total lahan sawitnya 160 hektar. Itu di Kota Dumai. Ini di daerah, nah nanti mungkin kita sampaikan secara detailnya Pak. Kemudian yang terbanyak ketiga dari 10 pesantren ini tadi dari Rohul ya Pak ya, pindah ke Dumai, pindah ke tetangga Dumai, yaitu pesantren yang tadi malam jam 1 malam sampai ya, pesantren Al-Majidiyah Bagan Batu Rokan Hilir. Nah, itu 100 berapa ya datanya? 30-an Pak. 130-an hektar. Ini udah berkurang Pak. Dulu 500 hektar sebelum pindah ke Bagan Batu. Kemudian tinggal separuh 250 hektar. Kemudian ada pembangunan. Jadi pesantren yang paling keren ini, punya hotel, punya kafe. Masjid ini Pak sebenarnya miliaran ya. Itu punya Al-Majidiyah ya. Ini 3 yang besar Pak. Ini masih di sekitaran Dumai sekitarnya lah ini ya. Nah, kemudian itu 3 pesantren yang menjadi peserta yang mohon doanya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir dari pemerintah dan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat ini pesantren yang dari Bekalis, PP Ma'al Ma'arif Siak Kecil. Namanya Siak Kecil tapi ini dari Pak ya, kabupatennya masih masuk Bekalis ini ya. Nah, ini di atas lahan wakaf nih Pak. Kalau total lahan wakafnya itu ada 15 hektar. Tapi kemarin yang yang untuk kebun itu hanya 2 hektar kurang. Kemudian yang untuk yang wakaf. Kemudian yang selanjutnya yang dari Siak, ini ada yang keempat 5 ya. Pondok Pesantren Aufia Global IBS di Minas Kabupaten Siak. Nah, ini nyampe tadi jam berapa ya? Jam 8 ya. Kemudian dari Rohil, ini pesantren muda tapi perjuangan juga luar biasa. Ini pesantren Al-Firdaus. Al-Firdaus ini di kecamatan apa Pak Yai? Rimba Melintang ya. Rimba Melintang. Pak Yai masih ini kan? Atau ada pamit? Kemudian dari Rohil, kita habiskan Rohil dulu. Rohil itu ada pesantren Al-Asasiyah. Ini di kecamatan Bangko. Bangko siapa tuh? Bangko aja Pak. Bangko saja. Nah ini ada lahan 5 hektar ya Pak. 5 hektar. Kemudian dari Rohil masih tersisa ada, udah selesai. Rohil ada 3 pesantren. Kemudian dari Rohul itu ada 2 dari Saran Kabun, itu perbatasan Kampar ya. Kemudian yang perbatasan Duri ini ada pesantren Yasin. Di Pak Kiainya tadi lagi di perjalanan. Kemudian dari Dumai ada satu lagi pesantren Baitul Quran. Sudah sampai Baitul Quran? Baitul Quran sudah ada hadir? Belum ya? Oh, Pak Izam maju depan.
Ini Pak dokter ini di belakang ya, orangnya rendah hati. Ini Dokter Jamzuri ya, ada lagi profesor Pak. Ini orang di pedalaman Pak, ngurusi suku Sakai di Bonai ya, kalau di Kecamatan Bonai. Selamat datang Pak Jamzuri. Nah, ini merupakan tim kita yang kemarin ikut ke Belanda Pak. Ini BPD-BKS ini alhamdulillah supportnya luar biasa, kemarin mengantarkan kita sampai ke Belanda, sehingga satu-satunya UKM yang basisnya sawit, santri persawit yang mewakili pesantren di Mei 18 dan 19 Mei kemarin kita di Denham Belanda. Mohon doanya ini bisa membawa keberkahan untuk teman-teman yang ada di Provinsi Riau dan provinsi yang lainnya. Amin Allahumma amin. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, Pak Staf Ahli Gubernur, Bapak Staf Ahli Wali Kota Dumai, kami berniat ini dengan 10 pesantren. Nanti setelah pembukaan dari jenengan, ini kita akan menandatangani komitmen 10 pesantren seprovinsi Riau untuk menjadi pesantren pusat edukasi kebun sawit ya, untuk masyarakat sekitarnya. Ini kita coba dengan 10 dulu yang siap, dari kita tawari dari 25 tadi. Jadi sudah seleksi nih Pak Stafan. Nah, jadi kita akan memberikan kesiapan kepada teman-teman 10 pesantren ini 10 bulan dari bulan Januari ini. Pas hari santri tanggal 22 Oktober kita akan launchingkan 10 pesantren ini menjadi 10 pesantren percontohan di tahun 2025. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Staf Ahli, Bapak Sumarna yang di Jakarta, juga Bapak sekalian, ini 10 pesantren ini punya karakteristik yang beda-beda. Ya, ini nanti hari ini kita akan punya data detail terkait dengan status lahannya. Lahannya sudah lama digarap Pak Staf Ahli, tapi ternyata dihijaukan kemarin, nggak tahu nih. Ya, ini nanti mungkin lagi diperjuangkan ya kalau di Dumai ya, Pak Staf Ahli, Pak Teras Muhammad Yunus. Jadi sudah menyampaikan ke kita bahwa ini lagi diperjuangkan beberapa lokasi untuk diputihkan kembali. Nah, jadi untuk 10 pesantren ini setelah ini kita minta nanti ada program dari, kalau di Dumai mungkin yang di Dumai lewat Dinas Pertanian kan Pak Kadis ya, karena kan dibuatnya di jenengan ya. Kemudian kalau di provinsi nanti kita mohon dukungannya Pak Staf Ahli melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dan terkait dengan regulasi dan tadi bagaimana pendampingan teman-teman pesantren yang sudah layaknya untuk replanting. Nanti mohon Pak Haji Sumarna bisa mengawal terkait dengan sertifikasi dan sebagainya untuk 10 percontohan kita yang insya Allah bismillah ini pertama kali kita ingin menjadi stimulan ya untuk teman-teman di provinsi lain, agar ayo kita yang punya potensi sawit kita kembangkan dari kecil dulu, nggak usah banyak-banyak. Dari 10 pesantren yang berminat dan siap untuk betul-betul memaksimalkan di produksinya, memaksimalkan bagaimana di standar-standar yang harus secara kelembagaan dan sebagainya, sampai kita nanti bisa menghasil berapa poin-poin peluang yang diberikan oleh negara, sehingga betul-betul ini terkait dengan pusat edukasi untuk pekebun sawit masyarakat sekitar pesantren ini sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pesantren Pak. Jadi pesantren itu diantara fungsinya ada pemberdayaan masyarakat. Ini yang menjadi semangat kita. Kenapa kita di awal Januari ini yang sebenarnya niatnya dari bulan 10 kemarin Pak Stafani hadirnya ini, tapi baru Allah hadirkan kemarin ini, baru di tanggal 10-11 ini. Kemudian dari Januari sampai Oktober ini paling tidak minimal ini Pak Stafali, kita akan mengadakan 5 pelatihan lagi
Nah sekarang ini kami kan koperasi produsen alamin kan koperasi primer provinsi. Ini sehingga bagi pesantren yang belum punya koperasi bisa langsung gabung dengan kita. Yang sudah seperti Darussalam Sarangkabun itu udah tua ya, sudah tua ya koperasinya ya, dari 1900 SD 15 1956 ya koperasinya, sudah lama berdiri Pak. Paling sepuh itu kan. Dan ini pesantren yang pimpinannya adalah Guru Mursyid Thariqah, beliau Buya Alaidin. Jadi bapak-bapak yang belum Thariqah monggo segera, yang umurnya 40 ke atas ini ya. Pak Stafari udah Thariqah belum? Belum, wajib ini Pak. Umur udah 40 ke atas kan Pak? Adik, ya, monggo nih. Silakan dipilih aja Thariqahnya Pak, nggak ada paksaan. Nah jadi minimal ada 5 Pak, 5 yang kita perlu agendakan. Jadi mohon setelah ini baik dengan Pemda Dumai yang mungkin di lingkup 3 pesantren ya, 2 pesantren yang di Dumai dengan kita nanti alamin 3, kemudian yang di provinsi ya Pak PLH, nanti mohon yang 10 ini kita agendakan, kita rancang apa pelatihan untuk yang bisa diinikan. Nah kami dari koperasi ini kemarin terhubung dengan Kemenkop, dengan Kabiro perencanaannya, bahwa di Kementerian Koperasi ada beberapa pelatihan. Nanti yang tidak difasilitasi, yang tidak bisa difasilitasi oleh jenengan yang provinsi maupun kota Dumai, kita akan mencoba ngambil jalur pelatihan yang budgetingnya itu disediakan oleh Kementerian Koperasi. Oleh karena kemarin diminta kita untuk bersurat ke Kementerian Koperasi tentang kegiatan kita dan 10 pesantren ini. Begitu Pak informasinya. Dan tujuan kita selain pusat edukasi ini bahwa kebun sawit pesantren ini akan kita kembangkan dengan pengembangan berbasis potensi kearifan lokal. Salah satu yang mau kita kembangkan bagaimana di antara sekian ratus hektar ya, dan beberapa hektar yang milik pesantren ini kita jadikan piloting sekitar 1 hektar atau setengah hektarnya yang benar-benar dikelola dengan total organik. Untuk contoh, biar ada contoh bagi masyarakat dan bagi kita semuanya di antara sekian banyak lahan ini. Sehingga memang pengembangannya diantaranya adalah yang 10 ini berbasis potensi kearifan lokal dan ramah lingkungan. Jadi nanti kalau nggak ada lahannya disemprot pakai apa Pak? Pakai apa? Kimia nggak ada. Nah ini sampai ke Oktober ini diantaranya kita minta minimal setengah hektar. Itu bisa betul-betul disiapkan untuk yang tidak dikelola dengan atau 1 hektar atau 1 hektar sesuai dengan kemampuan masing-masing pesantren. Kemudian hal ini juga untuk mendukung bagaimana di pesantren yang 10 ini ada ternaknya Pak. Ada ternaknya. Jadi integrasi antara ternak dengan sawit. Di lahan yang tadi percontohan setengah hektar atau berapa, dengan menggandeng peternak yang ada di sekitar pesantren. Karena kalau pondok yang nggak punya basic ternak, kok beternak mesti bahaya itu Pak. Jadi harus ngambil ahli dari masyarakat yang memang punya basic ternak. Jadi mohon nanti dari teman-teman pesantren ini diantara gambarannya yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian ini kan dalam rangka mendukung program ramah lingkungan tadi dan juga untuk mendukung pupuknya tadi untuk program ketahanan pangan. Ya, pupuknya tadi Pak. Pupuknya dengan organik. Ini kami yang di Al-Amin sudah punya 3 peternak sapi Pak, yang sudah kita edukasi. Pak, nanti tolong kotorannya jangan kena sinar matahari dan kena air hujan sebelum difermentasi. Nah ini alhamdulillah sudah 1 peternak sapi kelompok yang sudah mulai menyisihkan, karena kualitas pupuk yang dihasilkan itu lebih tinggi, nilai nutrisinya kalau makanan lainnya lebih tinggi. Nah jadi ini nanti beberapa agenda kedepannya sambil Bapak Ibu sekalian, ini yang 10 ini juga
nanti kita kenalkan dengan produk-produk turunannya. Jadi kita dengan 3 pesantren yang tergabung 10 ini, termasuk Alamin 11. Ini ada Pak Yai Jamzuri, Pak Yai Jamzuri. Nah, ini beliau, ini tim ahli kita untuk membuat mulai coklat sawit, kemudian apa namanya, kosmetik dan sabun. Ini semua kemarin sudah dibawa ke Belanda. Dan beberapa produk termasuk ada rawon apa namanya, rawon sawit ya. Pak kemarin masih perlu pembenahan Pak Ramsen. Itu beberapa Pak informasi yang bisa kami sampaikan ya. Izin mohon doanya kami yang dari Alamin, mudah-mudahan dengan dukungan Pak Sapali baik provinsi maupun Kota Dumai, juga Pak timnya Pak Semarang bisa mempercepat kami. Mungkin kita punya 2 produk ini Pak yang akan kita pasarkan ke, termasuk 3 dengan coklat sawit ya, ada keripik tempe sama keripik ubi pedas sama coklat sawit ini ke Belanda, karena pasarannya cukup bagus. Teman-teman kita NU di Belanda banyak, dan kemarin pedagang-pedagang kita juga banyak yang dari Sumbar, dari Rumbai, itu aslinya Rumbai juga ada. Jadi mereka siap menerima, tinggal kita menyelesaikan perizinan di kita, karena harganya keren Pak, pakai euro di sana Pak. Jadi kita bisa ngangkat UKM yang ada di jaringan kita teman-teman pesantren. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya agak panjang menyampaikan. Izin ya Pak Sapali, Pak Haji Yunus ya. Mohon maaf ini, karena biar clear jelas semuanya. Nanti kalau sudah jelas dan bisa kita pahami bersama, ini menjadi doa kita. Mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semuanya yang hadir dari jalur provinsi, pemerintah provinsi maupun Kota Dumai, dan seluruh dari Pak dan Lana juga semua yang mungkin tidak sempat kami sebutkan. Mari sama-sama ini yang menjadi hajat niat mulia kita, ini dalam rangka supaya pesantren kuat dan bisa ngajak masyarakat Pak. Tujuannya itu pesantren supaya kuat dan bisa ngajak masyarakat lebih maju, sehingga di sini kita kunci itu Pak, menuju Indonesia maju. Itu izin Bapak Ibu sekalian untuk membacakan Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kalinya kita menghadiahkan Fatihah kepada seluruh para wali-wali Allah dari arah barat sampai arah timur, kepada semua yang pernah menjadi guru-guru kita, masyaikh kita semuanya, dari sejak kita kecil dulu sampai hari ini, sampai kita tahu segala-galanya dan bisa di posisi seperti hari ini adalah jasa orang-orang yang paling mulia, guru-guru kita. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga kalinya kepada kedua orang tua kita, mertua kita, kakek nenek dari kedua orang tua kita dan mertua kita semuanya, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keempatnya akan menjadi hajat mulia kita, yaitu untuk mempersiapkan 10 pesantren sektor sawit percontohan tahun 2025
sebagai pusat edukasi kebun sawit masyarakat sekitar pesantren menuju Indonesia Maju untuk Provinsi Riau. Semoga mendapat ijabah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya nanti mohon kepada Bapak PJ Gubernur Riau dan juga Bapak staf ahli untuk bisa berkenan membuka kegiatan pelatihan perdana kegiatan untuk 10 pesantren berbasis sawit yang ada di Provinsi Riau, dan insya Allah bismillah ini semoga membawa nilai tidak hanya secara lahiriah tapi betul-betul membawa dampak keberkahan yang Allah hadirkan kepada semua kita yang hadir hari ini, yang ikut mendoakan, yang ikut menyaksikan, dan semua yang akan terlibat bersama kita nantinya. Dan izin nanti Pak Haji Sumarna selaku mitra kita hari ini yang siap menggandeng 10 pesantren di Riau. Ini mohon nanti sebelum Bapak staf ahli Wali Kota Dumai memberikan sambutan, kita minta Bapak Haji Sumarna untuk bisa memberikan sambutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh undangan ya, baik dari provinsi, dari Kota Dumai, juga terutama dari keluarga besar Pondok Pesantren 10 ya, yang ada 30 orang peserta hari ini ikut selama 2 hari ya, hari ini dan besok. Ini kami mohon maaf, ini Alamin masih punya banyak keterbatasan Pak. Jadi walaupun kita sudah ada 1.500 santri Riau yang belajar di Alamin, tapi kita masih ya alhamdulillah bisa bermanfaat dengan segala keterbatasan. Mohon doanya kebermanfaatan kami bisa berkelanjutan sehingga menjadi jariah untuk kita semuanya yang terlibat di dalamnya. Akhirnya terima kasih, jazakumullah khairul jaza, wa ma'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami selaku tuan rumah. Terima kasih atas segala dukungan dari semua pesantren, dari Bapak Haji Sumarna, juga dari pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Dumai, juga dari Pak Danana. Titip salam nanti Pak Sofyan, daripada beliau banyak sekali juga memberikan dukungan kepada kita. Jazakumullah khairan jazak, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.